Pak menganalisa begitu ya bagaimana para pelaku judi online ini beraktivitas sebetulnya menggunakan metode yang Anda sampaikan tadi butuh waktu berapa lama kiranya untuk memberantas hal tersebut, Pak Ruby? Selama datanya sudah ada, mestinya kurang dari 1 bulan kita bisa membuat item-item, action item, apa saja teknik-teknik yang dapat diimplementasikan untuk menangani situs judi online ini lebih optimal daripada yang sebelumnya. Kalau data-datanya sudah ada, saya yakin itu sudah ada. Kan selama ini udah 5 tahunan ini pemerintah cukup agresif gitu ya untuk memblokir situs judi online. Pasti dari data-data selama 5 tahun terakhir itu kita bisa gunakan untuk melakukan analisa pola ataupun pattern dari para pelaku judi online ini. Jadi dalam 1 bulan saya yakin bisa menemukan solusinya dan segera bisa mengintegrasikan solusinya agar pemblokiran situs judi online maupun aplikasi judi online itu benar-benar lebih optimal daripada hanya dengan pemblokiran saja. Oke, baik. Pak Ruby, kalau kita kaitkan dengan regulasi yang ada saat ini, apakah memang dengan adanya situs judi online yang memang diblokir lalu besok juga ada lagi dan andai kita visit atau kita berkunjung ke web-web terkait, ini juga kadang ada saja begitu ya untuk iklan-iklan judi online ini. Apakah Anda melihat adanya akses dari situs judi online khususnya di beberapa web lalu Anda ditebang juga akan besok tumbuh lagi. Ini apakah Anda juga melihat ada keterkaitan pemerintah sebetulnya ada di dalam bisnis besar tersebut? Iya, sebenarnya intinya kalau penyusupan situs judi online ataupun kegiatan ilegal lainnya di dalam sebuah digital advertising dimanapun itu, baik di situs kecil maupun situs besar, baik situs komersil maupun bahkan situs pemerintah, yang mana menggunakan pihak ketiga sebagai bantuan digital advertisingnya itu bila tidak dilakukan adjustment ataupun filtering yang tepat ataupun settingan yang tepat, itu iklan-iklan judi online dapat dengan mudah muncul di setiap digital advertising manapun. Wah, tapi biasanya kalau digital advertising yang besar-besar, mereka akan komit dengan policy di negara masing-masing, sehingga mereka akan benar-benar memfilter terkait konten-konten ataupun yang ilegal konten yang dilarang di negara tersebut. Nah, kendalanya adalah banyak digital advertising yang kecil ataupun yang tidak terdeteksi pemiliknya siapa, perusahaannya di mana, yang asing, yaitu karena online ya, karena digital, itu akhirnya digital advertising seperti inilah yang disalahgunakan oleh para pelaku judi online, sehingga iklan-iklan mereka bisa kadang-kadang pop up di situs berita, di situs blog maupun situs-situs lainnya, sehingga memang si para pelaku judi online ini memang mereka menyiapkan segala macam cara untuk mengiklankan kegiatan judi mereka kemana-mana selama itu memang diterima oleh pihak digital advertising tadi. Jadi situs apapun kalau menggunakan digital advertising dari pihak ketiga tetapi tidak memperhatikan detail settingan maupun filtering yang ada, itu mereka bisa disusupi oleh iklan-iklan judi online. Oke, baik. Pak Ruby, menurut pengamatan yang Anda miliki khususnya di digital forensik begitu ya Pak Ruby, sebetulnya untuk pertumbuhan situs judi online baru dan juga situs yang diblokir pemerintah lebih cepat mana Anda lihatnya? Lebih cepat yang baru. Lebih cepat yang baru, udah confirm itu. Pemerintah kan kalau kita perhatikan dari data yang mereka umumkan, kurang lebih 5 tahun terakhir kan itu sekitar memblokir sekitar 900 ribuan situs judi online. Sedangkan situs judi online yang baru, baik dari yang sebelumnya pernah ada maupun yang benar-benar fresh baru, itu jauh lebih besar dari nilai jumlah yang sudah diblokir oleh pemerintah. Udah jutaan. Karena apa? Karena mereka pelakunya banyak dan mereka menggunakan sangat banyak metode untuk melakukan penghindaran, pemblokiran ataupun penghindaran take down dari pemerintah manapun di dunia ini, sehingga mereka memang
kerjaan utama mereka memang menyediakan judi online, tetapi prioritas berikutnya mereka memastikan bahwa situs judi online mereka itu bisa diakses dimanapun, walaupun negara itu melarang aktivitas seperti ini. Oke, baik. Pak Ruby, Anda mengamati begitu ya, kita memiliki banyak sekali badan yang memang berfokus untuk mengatasi judi online. Di Polri sendiri ada, lalu di BIN juga ada. Sebetulnya apakah mereka juga tidak menemukan formulasi atau metode yang tepat dalam memberantas judi online? Atau sebetulnya memang ada hal lain yang kiranya juga mereka menahan untuk memberantas lebih cepat? Menurut saya, logikanya sih mestinya semua pihak sudah tahu lah ya. Semua pihak terkait mesti sudah tahu ini sangat masif. Tetapi memang dibutuhkan goodwill. Nah, goodwill Pak Menkominfo yang baru ini, Pak Budi ini, kita harapkan menjadi good start bagi beliau, juga good start bagi masyarakat Indonesia, sehingga ekosistem yang ada ataupun stakeholder yang ada yang dapat menangani judi online ini benar-benar mau kerjasama, benar-benar mau melakukan pemblokiran masif terhadap judi-judi online ini dengan adanya goodwill dari Menkominfo yang baru. Nah, diharapkan dengan ada goodwill ini dari selevel menteri, mudah-mudahan seluruh pihak akhirnya akan melek, karena dan kita harapkan goodwill Pak Menteri ini dapat didukung oleh masyarakat luas, dapat viral segala macam, sehingga nextnya goodwill ini dapat diimplementasikan di seluruh stakeholder yang terkait, sehingga bisa lebih optimal pemberantasan judi online di Indonesia.